Pemirsa, biaya produksi yang besar dan tingkat suku bunga yang tinggi cenderung menjadi kendala industri kecil menengah atau IKM dalam mengembangkan bisnisnya. Meskipun demikian, Dirjen IKM Kemenperin, Eis Saedah, tetap optimis terhadap pertumbuhan IKM. Kemenperin menilai untuk prospek pertumbuhan industri kecil menengah atau IKM masih cukup signifikan. Meski demikian, Kemenperin melihat masih ada kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha IKM dalam mengembangkan bisnisnya. Di antara lain yaitu masih besarnya biaya produksi dan tingginya tingkat suku bunga. Direktur Jenderal IKM Kemenperin, Eis Saedah optimis pertumbuhan untuk industri kecil menengah atau IKM bisa tumbuh lebih dari 7,5%. Saya optimis, minimal 7,5% seperti tahun lalu. Tetapi saya punya feeling yang tidak hanya sekedar feeling ya, lihat pergerakan terakhir ini bisa lebih dari 7,5%. Eis menambahkan Kemenperin telah memberikan sedikitnya 5 solusi bagi kalangan pengusaha yang bergerak di IKM untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya yakni kompetensi sumber daya manusia, di mana para industriawan mempunyai kemampuan yang cukup kuat. Jakarta, Gilang Praditya dan Edmond Dantes untuk MNC Business. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan BizBrief. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan dengan Dito Putra selaku owner dari Shorebag. Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming kami di www.sindonews.com. Oke, lalu bagaimana dengan masalah branding ini? Karakter apa sih yang ingin Anda dalam Shore munculkan? Karakternya ya, kalau karakternya tuh kita sebenarnya lebih ke petualang. Petualang, kita selalu, orang tuh pengen nyoba yang baru, makanya bentuk tas kita nggak pernah coba terlalu konvensional kayak tas-tas lainnya. Kita coba seunik mungkin, seaneh mungkin, sampai orang tuh harus nanya, ini kenapa kayak gini ya? Pas dijelasin, oh iya, gue emang sering kayak gitu. Jadi tanpa disadari tuh mereka menginginkan sesuatu yang baru, dan tapi saat dijelaskan, mereka juga langsung bisa mengadaptasi itu juga gitu. Nah, apa tuh uniknya dari ini yang tadi Anda bilang? Kalau uniknya itu, kita selalu pengen ada surprise. Jadi karena konsepnya Shore adalah petualangan kan, selalu mencoba hal yang baru. Dari desain tas pun kita mencoba hal yang baru juga. Dan simpelnya adalah gimana caranya satu tas kayak dilihat gini, sebisa mungkin benang itu kelihatan dikit, biar lebih rapi. Oke. Dan kelihatannya seminimalis mungkin. Tapi bukannya ada beberapa produk juga yang malah menunjukkan benangnya supaya terlihat wah lebih jantan atau mungkin lebih ada kesan tersendiri? Nah, karena konsep kita itu pengen minimalis, kita sebisa mungkin pengen ngurangin benang yang diekspos. Tapi dari segi pola, kita buat sesimpel mungkin kelihatannya, tapi saat dipakai ternyata fungsionalnya tuh dapat. Jadi kayak ada campuran tas-tas gunungnya lah inspirasinya kayak gitu. Oke, baik. Kemudian juga tadi Anda menyebutkan kalau Shore ingin memunculkan kesan petualang sebagai brandingnya. Nah, apa cara Anda tuh untuk mewujudkan dari kesan petualang tersebut? Untuk petualangannya sih kita lebih banyak ke visualisasinya ya, lebih banyak ke visualisasi dan dari kita memperkenalkan si produk. Jadi dari awal itu setiap produk itu dikonsepkan sebagai kisah, ada kisahnya di baliknya yang bikin inspirasi jadi tas ini. Dan saat kita menyampaikannya ke pasar, kita memvisualisasikannya dengan model, dengan keseharian, dan itu kita nggak pakai model profesional, kita bener-bener yang oh ini individu asli nih yang pakai ini. Jadi lebih terasa ikatannya kalau oh gue juga bisa jadi kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk dari peruntukannya sendiri apa ini lebih arah casual atau mungkin bisa dibawa formal atau juga mungkin untuk travel, mana yang Anda paling cocok ya dengan Shorebag ini? Kita lebih ke arah casual sih, lebih ke arah casual dan kayak dipakai di kampus, dipakai keluar kota, dipakai jalan-jalan ke mall, kita bisa semua, cuma memang lebih ke arah santainya. Kalau untuk yang versi lebih dressy-nya lagi, kita ada lagi lininya yang akan launching tahun ini juga. Oke, jadi akan dibuat brandnya itu lebih dari mencakup segala jenis ya. Berarti dimulai dari untuk casual juga untuk traveling. Nah, traveling itu apa sih ciri-cirinya? Apa mungkin tasnya lebih kecil atau juga mungkin bahannya lebih tebal atau seperti apa? Kalau untuk traveling sih kita lebih ke arah liternya ya. Biasanya traveling tuh pasti ngambil 18 liter, 21 liter. Jadi kapasitasnya pasti besar. Oke. Dan sebisa mungkin dengan sebesar itu
dipakai itu tetap nyaman dan tidak boleh robek di tengah jalan. Itu yang paling penting. Jadi itu kita semacam orang beli tas untuk bawa barang, masa di tengah jalan tiba-tiba rusak gitu kan. Itu ya, berarti karena bahannya berarti juga harus lebih kuat ya untuk traveling. Bahannya lebih kuat. Jauh. Karena itu Anda memilih nilon untuk Iya. sebagai bahan pendukungnya. Oke, kemudian juga bagaimana dengan modal? Karena bagaimanapun juga ini masalah paling klasik ya. Paling pertama juga kan modal, kemudian juga human resource, itu juga yang paling masalah. Bagaimana pertama kali Anda mendapatkan modal dan bahkan sampai sekarang Anda bisa mendapatkan working capital yang sampai sekarang juga masih bisa didapat? Untuk modal, wah kita swadaya lagi semua, semua swadaya. Dan sambil kita jalanin bisnis ini, semua keuntungan banyak yang diputar jadi aset-aset baru biar kita bisa produksi lebih maksimal lagi, hasilnya lebih bagus lagi, dan lebih banyak lagi dalam waktu yang lebih singkat. Oke, kemudian nanti kita juga akan bicara mengenai promosi, bagaimana Sure mempromosikan produknya ini dimulai dari awal sampai untuk mencapai tahap ini. Bizbrief akan kembali setelah yang satu ini, tetap di tempat Anda.